Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mutmainah, NIM 20322118. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kepuasan pelanggan pendidikan. Hakikat dan identifikasi pelanggan OP. Dalam dunia pendidikan, pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan di sekolah dan terdiri atas dua jenis, yakni pelanggan internal dan pelangganan eksternal. Dalam dunia pendidikan, pelangganan bukan hanya sekedar penerima layanan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas. Proses memahami dan menganalisis kebutuhan, harapan dan preferensi pelanggan terhadap produk atau layanan. Proses ini melibatkan pengumpulan data melalui metode seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menginterpretasikan keinginan pelanggan menjadi daftar kebutuhan yang terstruktur. Prinsip dasar kepuasan pelanggan OP. Kepuasan pelanggan sangat tergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui berapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan: 1. Kebutuhan dan keinginan, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan oleh pelanggan saat pelanggan sedang mencoba melakukan transaksi dengan perusahaan. Jika pada saat itu kebutuhan keinginan terhadap kualitas produk yang ditawarkan sangat besar, maka harapan-harapan pelanggan yang berkaitan dengan kualitas produk dan layanan perusahaan akan tinggi. Yang kedua, ada pengalaman teman-teman, seperti cerita teman pelanggan tentang kualitas produk dan layanan perusahaan yang akan diperoleh oleh pelanggan. Selanjutnya, proses mengetahui pelangganan OP. 1. Bertanya langsung kepada pelanggan. 2. Melakukan survei secara rutin. 3. Mendengarkan pelanggan. 4. Menyediakan kotak saran. Yang kelima, menyediakan nomor telepon khusus. 6. Berinteraksi dengan pelanggan melalui media sosial. Yang ketujuh, mengetahui apa yang dilakukan kompetitor. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. 1. Survei pelanggan. Metode ini dapat menampung keluhan dan saran dari pelanggan. 2. Ulasan daring, yaitu ulasan daring dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. 3. Keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang keempat, bisnis berulang, yaitu bisnis berulang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima, metode keluhan dan saran, yaitu metode ini dilakukan dengan menampung semua keluhan dan saran dari pelanggan. Adapun pengertian dari kepuasan pelanggan itu yaitu kepuasan pelangganan pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat di mana layanan pendidikan memenuhi atau melebihi harapan siswa dan orang tua. Kepuasan muncul ketika hasil yang diterima sesuai dengan ekspektasi yang ada. Dalam konteks ini, kepuasan dapat diukur melalui berbagai indikator seperti kualitas pengajaran, fasilitas di sekolah, interaksi antara staf dan siswa, serta dukungan yang diberikan kepada orang tua. Kualitas pengajaran adalah salah satu faktor utama yang menentukan kepuasan siswa. Pengajaran yang efektif dan interaktif dalam meningkatkan pemahaman siswa, serta membuat mereka merasa lebih terlibat dalam proses belajar. Fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan area rekreasi juga berkontribusi terhadap kepuasan. Sekolah dapat berfasilitas modern dan nyaman, cenderung memberikan pengalaman belajar yang baik. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.